Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Indra Sugiarto, founder dan CEO Masuk Kampus. Di sini aku pengen ngajak ngobrol kalian seputar apa yang terjadi kemarin pada tanggal 8 April 2020 dalam hidup kalian. Kalian baru saja membuka hasil SNMPTN dan sekitar 390.000 anak Indonesia dinyatakan gagal masuk kampus impiannya. Membicarakan topik tentang kegagalan tentunya adalah topik yang sangat tidak menarik, terutama di society kita di Indonesia yang menganggap bahwa kegagalan itu seolah-olah aib besar. Padahal kalian gagal SNMPTN itu menurut aku bukan aib ya. Kegagalan itu hal yang wajar terjadi dalam hidup. Apalagi kalian masih muda. Kalian masih sangat-sangat muda dan punya banyak pilihan untuk sukses melalui jalan yang lain. Bahkan untuk masuk PTN pun kalian masih punya jalur yang lain, yaitu SBMPTN. Aku ngerti bahwa mungkin tidak semua orang punya privilege atau keistimewaan untuk bisa ikut SBMPTN. Kenapa? Karena bagi sebagian orang kalau udah nggak lulus jalur undangan artinya bahkan nggak kuliah itu ada. Nah, tapi di sini aku pengen mengencourage kalian bahwa baik itu kamu anak SNMPTN ataupun anak SBMPTN itu pada saat kuliah nanti memiliki hak yang sama. Jadi tidak perlu khawatir. Memiliki akses untuk mendapatkan beasiswa yang sama. Jadi nggak usah khawatir. Tidak serta-merta kamu gagal SNMPTN itu adalah akhir dunia. Karena anak SNMPTN, SBMPTN itu nggak jauh beda. Cuma memang prosesnya lebih berat karena kamu harus ujian dulu kan. Kamu harus belajar dulu selama kurang lebih 3 bulan ke depan intensif setiap hari. Itu tidak menyenangkan tapi itu harus. Dan nanti bakal ujian di bulan Juli yang tanggalnya sudah keluar dan sudah aku bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang aku mau coba kasih tahu kalian sekilas data pendaftar SNMPTN itu ada 489.000 se-Indonesia. Sementara yang lolos hanya 96.496. Dengan angka ini artinya yang lolos hanya 19% ya. Sisanya yang gagal berarti sekitar 81%. Nah, pola ini mirip sebenarnya setiap tahun bahwa yang keterima SNMPTN ataupun yang keterima SBMPTN itu biasanya presentasinya di angka sekitar 20%. Jadi sudah bisa dipastikan sekitar 80% anak itu bakal gagal di SNMPTN atau SBMPTN. Loh kok bisa kak? Karena memang kursinya terbatas. Jadi hanya karena kamu gagal SNMPTN ya kamu bukan berarti gagal dalam hidup. Hanya saja untuk saat ini kamu kebetulan tidak dapat kursi kuota tersebut ya karena mungkin peringkat kamu di bawah 20% tersebut. Tapi kan kalau peringkat kamu di bawah mereka bukan berarti kamu bakal gagal dalam hidup ya. Ini masih panjang sekali perjalanan hidup kalian. Untuk SNMPTN itu hanya one part of a long journey. Satu bagian kecil dari perjalanan panjang kalian. Jadi kalau sekarang kalian gagal SNMPTN memutuskan langsung menyerah, rasanya kok sangat lemah ya. Aku ngerti memang tidak semua orang bisa langsung tiba-tiba kuat gitu kan untuk langsung bangkit, langsung mengejar SBMPTN. Gak apa-apa, itu sangat manusiawi. Take your time, sehari, 2 hari, 3 hari untuk kalian move on dulu dari kegagalan kemarin. Mungkin kalian ada yang ngerasa rapotnya bagus, tidak ada yang salah dengan berkas kalian, tapi kenapa kamu dinyatakan gagal dan semacamnya. Itu kan akan muncul teori-teori itu berkembang di kepala kalian untuk mencari pembenaran bahwa kamu tuh tidak seharusnya gagal. Itu adalah fase denial yang memang akan terjadi ketika kita gagal di awal. Lalui proses tersebut, ketika kamu sudah siap untuk move on, ketika kamu sudah siap untuk bergerak lagi, langsung persiapan buat SBMPTN. Jangan persiapannya nanti hamin sehari, hamin seminggu sebelum SBMPTN. Jadikan kegagalan ini sebagai bensin kalian, sebagai bahan bakar kalian untuk berjuang ke depan. Kalian pasti kecewa. Kecewa itu kan adalah emosi yang luar biasa ya, karena membuat kamu kesel. Nah itu kan energinya besar. Kamu bisa pakai energi tersebut untuk belajar lebih giat, untuk mengejar ketertinggalan kamu selama ini di materi SBMPTN. Kalian sebenarnya sangat beruntung. Karena apa? Karena jadwal SBMPTN yang awalnya harusnya bulan ini, bulan April, diundur menjadi bulan Juli. Yang harusnya kalian cuma punya kesempatan jeda sekitar 1-2 minggu. Akhirnya kesempatan kalian untuk jeda belajar sampai 3 bulan. Jadi mencari sisi positif dalam kegagalan itu penting sekali supaya hati dan pikiran kalian tetap tenang. Kalau misalnya isinya kekalutan terus-menerus,
Di saat seperti ini tuh bisa bahaya banget, membuat kalian menjadi pesimistis dan bahkan menganggap diri kalian sebagai seorang pecundang. Dan aku harap hal-hal semacam itu tidak terjadi pada kalian ya. Jangan sampai kalian berbicara dengan orang yang salah yang justru membuat kalian semakin stres dan semakin tidak punya motivasi untuk hidup. Ya karena anak-anak seusia kalian sekitar 17, 18, atau 19 tahun itu masih dalam proses pencarian jati diri. Kamu masih nggak tahu kamu itu orangnya kayak apa kalau gagal ya. Nah inilah pentingnya kalian untuk coba refleksi diri, untuk melihat kamu itu tipikalnya seperti apa. Aku kalau gagal itu cepat move on, tapi bukan berarti aku menganggap semua orang juga demikian. Setiap orang beda-beda dan itu wajar ya, diversity semacam itu. Jadi lebih ke arah pemahaman aja. Kalau kamu ngerasa butuh waktu 3 hari untuk move on, take that time, ambil waktu itu, tapi habis itu komitmen lagi. Kalau kamu ngerasa sehari cukup, langsung bisa move on, bahkan hari ini juga, ya silahkan, go on fire. Silahkan kamu lari sekencang mungkin dan kejar apapun yang kamu ingin kejar. Jadi cara setiap orang untuk berhadapan dengan kegagalan itu bisa jadi berbeda-beda, tidak harus sama. Tapi ketika aku pengen kasih kalian advice atau saran, tentunya aku pengen ngasih saran yang membuat kalian bisa achieve goal yang ingin kalian kejar. Karena kan pada intinya akhirnya itu ya, ketika kalian udah gagal sekali, habis itu apa nih ya, goal kamu apa sebenarnya? Goalnya pengen masuk PTN, ya kejar lagi di SBM PTN. Kalau kamu pengen masuk SBMPTN ya artinya kamu harus belajar, harus try out, harus latihan soal, harus memahami konsep, harus tahu perkembangan perubahan SBMPTN. Dan nggak mungkin lah kalau misalnya kamu bisa lolos SBMPTN setiap hari cuma kerjaannya rebahan. Aku tahu ini kesannya menghakimi banget ya, tapi pada kenyataannya di dunia ini kita tinggal di dunia yang perlu kerja keras. Kalaupun ada 1-2 orang yang kamu lihat tidak perlu kerja keras untuk mendapatkan sesuatu, yang gak usah dilihat, karena itu tidak berlaku untuk banyak orang. Kita ngomongin sesuatu yang hukumnya itu berlaku untuk banyak orang. Lu kerja keras, kalau nggak lu gagal. Kalau lu mau sukses ya lu kerja keras ya. Jadi sekarang adalah momen dimana kamu harus mulai mempertanyakan diri kamu sendiri, siap nggak untuk kerja keras selama 3 bulan ke depan SBMPTN. Karena nggak gampang dan nggak ada yang bisa ngejamin bahwa kamu pasti lolos. Kalau dulu ada zaman bimbel itu ngasih jaminan 100% lolos tuh bullshit banget ya. Itu cuma strategi marketing, cuma biar kalau gagal dibalikin uangnya gitu kan. Tapi intinya ya lu sebenarnya nggak dijamin buat masuk juga. Kalau nggak masuk ya dibalikin uangnya, itu marketing doang. Intinya adalah kamu atau siapapun nggak ada yang bisa ngejamin kamu untuk bisa sukses di SBMPTN. Tapi kalau kamu tidak bekerja keras, kalau kamu menganggap remeh hal ini, ya pada akhirnya kamu juga akan gagal lagi di SBMPTN. Itu pasti kalau kayak gitu. Dan bagaimana attitude kamu, bagaimana sikap kamu menghadapi semua ini, itu akan menjadi personality kamu, akan menjadi kepribadian kamu. Oke, kita ambil contoh. Misal nama kamu Bambang nih. Nah, si Bambang ini kalau habis gagal, habis itu dia udah nggak percaya lagi sama dirinya sendiri, langsung melupakan goalnya dia apa. Atau kamu adalah orang yang ketika gagal langsung nyari opsi lain nih, kira-kira habis ini lu bisa apa dengan ini? Oh bisa SBMPTN, oh bisa jalur mandiri, oke bisa masuk STAN, oh masih bisa mencari beasiswa di PTS, masih banyak banget optionnya. Jadi ini tuh bukan kiamat buat kalian, ini masih satu kegagalan kecil sebenarnya. Karena nanti kegagalan besarnya adalah pada saat kalian gagal SBMPTN. Kebayang nggak kalau udah gagal SNMPTN, udah belajar, terus masih gagal juga di SBMPTN. Nah itu sedihnya luar biasa. Aku akan sangat maklum kalau orang gagal SBMPTN, sedihnya bisa sampai 1 bulan bahkan ada. Nggak mau keluar kamar selama 1 minggu, itu masuk akal banget. Karena memang kegagalan itu bukan cuma sekali di SBM, tapi sebelumnya udah gagal di SNMPTN, sebelumnya udah belajar, udah lembur, gagal lagi di SBM. Itu rasanya sakitnya luar biasa. Apalagi kalau nanti gagal lagi di jalur mandiri, ada loh ya gagalnya sampai 7 kali, 8 kali, mencoba dan mencoba. So, kamu baru gagal sekali udah langsung merasa kiamat. Aku rasa itu belum apa-apanya sih ya. Jadi sedih boleh, tapi sekarang sewajarnya aja. Karena setiap harinya berharga banget sih. Setiap harinya berharga banget. Setiap action kamu besok, lusa mau ngapain, mau buka buku yang mana, mau ngerjain apa,
itu bisa jadi adalah satu langkah kecil menuju masa depan kamu atau bahkan menjauhi masa depan kamu. Dan keputusan itu mutlak ada di tangan kamu. Sukses itu gak gampang. Aku juga pernah beberapa kali gagal, tapi kebetulan aku tipikal orang yang gak pernah mengingat-ingat kegagalan itu terlalu lama. Setiap kali aku gagal, aku langsung move on, langsung jadi pintu lain untuk escape, supaya aku nggak terlalu lama ngerasain rasa gagal. Karena kalau aku ngerasain itu, aku takutnya ngerasa lemah, dan lemah itu bukan opsi dalam hidup aku ibaratnya pada saat itu. Jadi please come back strong tomorrow. Coba besok kembali kuat, karena opsi untuk kamu masih banyak. Ini cuma satu bagian kecil dalam hidup kalian, dan di momen ini udah saatnya kamu udah mulai mengerti kamu tuh ngerjain semua ini tuh buat apa, buat siapa, dan mau jadi apa. Coba kamu udah mulai ngobrol sama diri kamu sendiri, kenali diri kamu sendiri. Kenapa sih kamu mau berjuang lagi? Atau karena kamu pengen sok-sokan aja biar kelihatan keren, keterima di PTN? Atau karena ada alasan kuat apa? Coba kamu explore itu, ngobrol, kenalan sama diri kamu sendiri. Kamu itu orangnya ngerjain ini tuh buat apa? Kenapa harus kuliah? Kenapa harus di PTN? Kenapa harus SBMPTN? Kenapa harus jurusan hukum? Kenapa harus jurusan FK? Kenapa harus jurusan Tekpang? Itu kamu harus temukan jawabannya. Karena kalau kamu nggak temukan jawabannya, jangan-jangan kamu selama ini nggak benar-benar kenal kamu tuh siapa dan maunya apa. Dan jawaban-jawaban semacam itu nggak bisa kamu lempar ke orang lain untuk ngejawab. Karena pada akhirnya kamu yang harus melewati apinya, kamu yang harus melompati tebingnya, kamu yang harus melompati jurangnya. Dan ini menyebalkan, jelas ini menyebalkan. Semua omongan aku tadi itu semuanya akan terdengar sangat menyebalkan untuk kamu. I know. Tapi masalahnya adalah kamu harus mendengar ini. Silakan kamu berpikir ini semua menyebalkan. Take it. Tapi tetap ya, jalan itu semua, lewatin apinya, lompati jurangnya, karena ini kamu udah selesai di SMA. Kamu udah selesai di SMA. Kalau kamu masih belum sadar juga, aku ingetin cerita 3 tahun kamu di SMA sudah selesai. Ini saatnya kamu membangun cerita yang baru. Ini saatnya kamu membangun masa depan baru, mendaki gunung yang baru. Kamu mau kemana? Itu kan harus ada jawabannya. Dan sayangnya kursi itu akan terisi, baik di SBM, jalur mandiri, STAN, pada akhirnya pasti akan terisi. Pertanyaannya siapa yang mengisi kursi-kursi tersebut? Karena nggak semua orang bakal bisa mengisi kursi-kursi tersebut. Oke? Coba perjuangkan dulu habis-habisan. Coba ngerasa sebal dulu hari ini dengan semua fakta-fakta yang menyebalkan sudah aku ceritain tadi. Dan dari rasa sebal itu, jadikan itu sebagai energi kamu untuk berjuang berikutnya. Ingat baik-baik bahwa ini di usia kamu sekarang udah bukan waktunya buat main-main. Di usia kamu 18 tahun ini udah fase pra dewasa, ya. Bentar lagi kamu udah bener-bener dewasa yang bakal dilepas kuliah, bakal nentuin apa-apa sendiri kayak dicemplungin gitu aja. So kalau emang kamu harus ngerasain gagal dulu supaya jadi cambuk dalam hidup kamu, so be it, biarin aja. Kadang kita emang harus digituin dulu supaya bangun, atau supaya kesel bahkan sama dunia, bahkan kayak gue baik-baik aja di selama ini, gue merasa udah memberikan yang terbaik, udah belajar, udah checklist semuanya aman, tapi kenapa aku diginiin, kenapa aku malah gagal, kenapa aku malah dilempar, kenapa rasanya nggak adil. Kadang kita perlu digituin supaya kita bisa ngasih energi 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Kadang kita itu harus melakukan pekerjaan kita itu twice as good daripada orang lain untuk bisa setengah sukses daripada orang lain. Karena kadang kita itu nggak seberuntung mereka. Itu yang menyebalkan. Kebayang nggak sih lo kerja lebih keras tapi belum tentu hasilnya bakal sama kayak orang lain yang kerjanya nggak sekeras kita.
But that's life. Inilah hidup. Kadang kita cuma bisa ngeliat pakai kacamata kita, sehingga seolah-olah kesedihan itu 10 kali lipat. Padahal kalau kita pakai kacamata orang lain, bisa jadi ini hal wajar yang harus terjadi, yang pasti akan terjadi. Jadi silakan simpan rasa sakitnya karena gagal. Simpan aja, nggak usah malu. Simpan di kepala kalian. Jadi supaya kalian tuh punya sensor di kepala kalian bahwa wah gila nih, gak enak banget gagal. Pokoknya nanti SBM gak boleh gagal lagi. Amit-amit aja gue gagal. Gitu ya. Jadi kalian lebih semangat. Ya sebenarnya kalau gagal di SBM juga gak apa-apa kan. Cuma coba kalian mindsetnya atur dulu kayak gitu sekarang. Perkara nanti gagal lagi di SBM, ya kita perlu cara berpikir yang berbeda lagi. Jadi mindset kamu sekarang dengan mindset nanti saat buka pengumuman SBM tentunya akan berbeda. Sekarang kamu butuh mindset yang membuat kamu berapi-api, intinya itu. Oke? Untuk menutup video obrolan kita hari ini, aku pengen ngebacain salah satu buku aku, yaitu Teman Berjuang. Ini buku pertama aku, yang terbit tahun lalu, 2019. Di halaman 15 ada judul tentang orang yang pernah gagal. Aku mau bacain buat kalian. Jangan sepelekan seseorang yang pernah gagal. Kekuatan baru telah lahir dalam jiwanya. Jangan anggap remeh seseorang yang pernah disakiti. Hatinya kini semakin luas menghadapi berbagai masalah. Jangan tertawakan seseorang dengan masa lalu yang pahit. Jiwa pejuang dan pantang menyerah ada dalam dirinya. Jangan anggap bodoh seseorang yang pernah dikecewakan. Pikirannya kini semakin tajam dalam melihat keadaan dan mendengar perkataan. Hati-hati dengan seseorang yang pernah terluka dan berduka. Energi luar biasa telah mendidiknya untuk bertahan dalam situasi berat sekalipun. Saya Indra Sugiarto pamit. Tetap sehat, semoga tidak ada yang terkena COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.